Ya, baru-baru ini muncul usulan rencana perdamaian yang diajukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk urusan perang Rusia dan Ukraina. Usulan tersebut menimbulkan banyak sekali reaksi dari berbagai pihak. Isunya adalah sebenarnya cuma di situ saja, tetapi ini menjadi masalah karena Ukraina tentu tidak akan bisa menerima apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, karena menganggap bahwa apa yang disampaikan itu sama saja membenarkan Rusia untuk menduduki wilayah dari Ukraina. Terlebih lagi Pak Prabowo juga menyampaikan adanya referendum. Nah, ini tentu tidak untuk memikirkan tentang perdamaian dunia. Karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah sebuah pemikiran dari seorang Menteri Pertahanan dari sebuah negara yang sangat peduli terhadap perdamaian dunia, dari negara non-blok, dan kami bersyukur karena respon dari dunia internasional terhadap pemikiran Pak Prabowo tentang proposal perdamaian. Lalu masih dalam pidatonya, Prabowo menggunakan kesempatannya untuk membujuk atau mengajak dengan sangat kepada saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk segera menghentikan permusuhan. Dan gak hanya itu, Prabowo secara terbuka mengusulkan 5 saran perdamaian. Lalu apa saja? Kita lihat ke slide berikutnya. Ya, yang pertama, beliau mengatakan ini harus ada gencatan senjata. Lalu kedua, ini terkait mundurnya masing-masing negara yang bertikai 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Lalu ada lagi keterlibatan pasukan pemantauan dan PBB di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara. Ia juga mengusulkan pasukan pemantau dari PBB terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia. Berikutnya ada lagi usulan yang terakhir, PBB ini harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa. Pak Prabowo memang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Shangri-La Dialogue ini sebenarnya kayak semacam think tank di mana bertemunya para pejabat dengan para pengamat untuk membicarakan sesuatu. Jadi masih belum final sebenarnya. Jadi kalau saya melihat bahwa ini bukan sikap resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Yang biasanya kalau sikap resmi berkaitan dengan masalah luar negeri tentu akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di awalnya itu sudah tepat. Beliau mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mengambil posisi membenarkan apakah Ukraina ataupun Rusia. Karena menurut Pak Prabowo kalau kita mendengarkan pidato beliau bahwa pasti masing-masing akan mempunyai alasan dan masing-masing akan menggunakan hukum ya terutama piagam PBB untuk membenarkan tindakannya. Nah, itu sudah tepat. Nah, memang yang ketiga yang jadi masalah itu adalah dalam proposal yang disampaikan oleh Pak Prabowo seolah-olah ada sengketa yang berkaitan dengan wilayah, tumpang tindih wilayah, sehingga beliau mungkin menyampaikan bahwa perlu ada mundurnya tentara Rusia dengan Ukraina, lalu ada demilitarized zone dan lain sebagainya. Dari berbagai macam kawasan di belahan dunia untuk memikirkan tentang perdamaian dunia. Karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah sebuah pemikiran dari seorang Menteri Pertahanan dari sebuah negara yang sangat peduli terhadap perdamaian dunia, dari negara non-blok, dan kami bersyukur karena respon dari dunia internasional terhadap pemikiran Pak Prabowo tentang proposal perdamaian perang Rusia-Ukraina mendapatkan tanggapan yang beragam dari seluruh dunia. Rusia mengapresiasi proposal mediasi tersebut, akan tetapi menurutnya Kiev dan pihak Barat enggan mempertimbangkan solusi perdamaian apapun dari konflik bersenjata ini. Dan kalau kita lihat pemirsa, melihat dari pandangan dua negara ini yang satu menolak dengan lantang, satunya lagi menyambut baik
Walaupun sebenarnya sudah jelas ya, secara halus Rusia tidak akan menanggapi usulan yang dianggap enteng ini bagi Menhan Prabowo. Lalu bagaimana sebenarnya sikap pemerintah Indonesia khususnya Presiden Joko Widodo saat mengetahui anak buahnya punya rencana sendiri untuk menengahi dua negara yang berkonflik ini? Dan kita lihat slide berikutnya. Ya, terkait hal ini menurut pantauan sih sebenarnya semua responnya kurang baik ya melihat sikap yang diambil oleh Pak Prabowo ini di forum internasional belum lama ini. Pak Jokowi hanya menekankan bahwa proposal tersebut diinisiasi oleh Pak Prabowo sendiri. Jadi memang ada yang tidak berkesinambungan begitu ya, sehingga memang Pak Jokowi berencana memanggil Menhan Prabowo untuk meminta klarifikasi soal proposal perdamaian terkait perang Rusia dan Ukraina. Dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang menjelaskan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan. Membuka ruang untuk dialog. Sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Prabowo tentang dua hal ini. Tetapi yang ketiga adalah kenapa perlu dialog dan perang itu harus berhenti. Itu bukan dalam konteks harus ada demarkasi dan lain sebagainya. Tetapi karena kita dunia akan menghadapi krisis yang akan lebih besar, yaitu krisis kemanusiaan karena pasok pangan dari dua negara ini ke seluruh dunia akan terganggu, pasok energi, bahkan juga krisis keuangan, maka harus dihentikan. Nah, inilah yang seharusnya disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai Menhan agar konsisten dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, di mana beliau bertemu dengan para pemimpin G7, lalu kemudian juga ketemu sama Presiden Zelensky, bahkan di Hiroshima kemarin juga bertemu dengan Presiden Zelensky, dan kemudian ketika tahun kemarin bertemu dengan Presiden Rusia. Ya, baru-baru ini muncul usulan rencana perdamaian yang diajukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk urusan perang Rusia dan Ukraina. Usulan tersebut menimbulkan banyak sekali reaksi dari berbagai pihak. Isunya adalah sebenarnya cuma di situ saja, yang tetapi ini menjadi masalah karena Ukraina tentu tidak akan bisa menerima apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, karena menganggap bahwa apa yang disampaikan itu sama saja membenarkan Rusia untuk menduduki wilayah dari Ukraina. Terlebih lagi Pak Prabowo juga menyampaikan adanya referendum. Nah, ini tentu tidak untuk memikirkan tentang perdamaian dunia. Karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah sebuah pemikiran dari seorang Menteri Pertahanan dari sebuah negara yang sangat peduli terhadap perdamaian dunia, dari negara non-blok, dan kami bersyukur karena respon dari dunia internasional terhadap pemikiran Pak Prabowo tentang proposal perdamaian